Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara melakukan uji. Nah, hari ini kita berbicara tentang uji T ya. Jadi uji T ini biasanya digunakan untuk jenis penelitian atau misalnya untuk menjawab hipotesis dengan jenis hipotesisnya adalah komparasi atau perbedaan. Jadi memang salah satu yang digunakan adalah uji T. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang seperti apa uji T pada kelompok yang tidak berpasangan dan uji T pada kelompok yang berpasangan. Jadi ada dua ya teman-teman pada hari ini. Nah, uji T yang pertama dulu adalah uji T tidak berpasangan atau uji T independen. Nah, jadi pada layar bisa dilihat ini adalah contoh data yang sudah kita input. Ya, jadi ini misalnya adalah saya ingin melihat perbedaan rata-rata pada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 ini adalah kelas A dan kelompok 2-nya adalah kelas B. Jadi di sini ada nilai ujian. Saya ingin tahu bagaimana sih nilai ujian mahasiswa. Jadi saya ingin tahu nilai ujian mahasiswa pada kelas A maupun kelas B. Apakah ada perbedaan? Nah, uji T tidak berpasangan atau uji T independent t-test ya istilahnya. Istilah lainnya adalah independent t-test. Jadi uji ini digunakan untuk melihat perbedaan pada dua kelompok uji yang sampelnya tersebut tidak sama atau tidak berpasangan. Jadi misalnya ada kelas A dan kelas B. Nah, keduanya ini adalah kelompok yang berbeda, kelas A dan kelas B. Jadi ciri khasnya seperti itu. Nah, kemudian karena uji T independen ini atau uji T tidak berpasangan ini adalah uji parametrik, maka syarat mutlaknya harus kita penuhi, yaitu datanya harus berdistribusi secara normal. Oke, jadi mungkin langsung saja kita lihat. Kita lakukan dulu, terlebih dahulu adalah normalitas datanya ya. Explore, kemudian ini coba kita ulang dari awal. Jadi ini adalah nilai ujian. Kita masukkan ke dependent list, kemudian kita klik plotnya. Kemudian ada normality with plot t-test. Oke. Kemudian kita klik continue. Kita klik continue. Kalau sudah, kita oke-kan saja. Kita lihat outputnya ya. Nah, di sini langsung saja, mungkin teman-teman juga bisa mengulang video saya tentang uji normalitas. Nah, di sini ada dua lagi, ada Kolmogorov dan ada Shapirovic. Mana yang harus kita gunakan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dilihat di video saya tentang uji normalitas. Karena sampel kita adalah lebih dari 50, jadi di sini kita bisa menyaksikan bahwa sampel kita adalah 60, maka Kolmogorov-Smirnov lah yang harus dibaca. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,2 sehingga bisa dilihat dia lebih besar daripada 0,05 sesuai dengan ketentuannya, maka data di sini berdistribusi secara normal. Nah, berarti data ini sudah bisa kita lakukan, uji ini sudah bisa kita lakukan adalah uji parametriknya, yaitu independent t-test atau uji T tidak berpasangan. Langsung saja kita kita lakukan ujinya, kita klik analyze, kemudian compare mean sini ya, kemudian pilih independent sample t-test, independent sample t-test atau uji T pada sampel yang tidak berpasangan. Nah, di sini ada kelompok dan ada nilai uji statistika. Kemana kita harus memasukkannya? Kelompok, di sini kita masukkan ke dalam grouping variabel. Kemudian nilai ujian statistika kita masukkan ke dalam tes variabel atau variabel bebas, variabel terikat ya. Di sini adalah dependent variable, sedangkan grouping variabel adalah kelompok bebasnya. Seperti ini. Terikatnya di tes variabel. Kemudian define groupnya kan masih belum bisa muncul nih, maka klik dulu kelompok, kemudian klik lagi define group. Nah, use specified value-nya ini, jadi untuk grup 1 dan grup 2 ini kita masukkan sesuai dengan coding tadi teman-teman inputnya.
Tadi saya menggunakan coding 1 untuk kelas A, coding 2 untuk kelas B. Jadi kita isi. Oke, cutoff point-nya kita kosongkan saja, continue. Kemudian coba perhatikan dulu optionnya. Nah, di sini confident interval persennya adalah 95, jadi ini default bawaan dari aplikasi ya. Teman-teman bisa menyesuaikan saja mau berapa sih tingkat kepercayaan dalam penelitian yang teman-teman lakukan pada uji. Jadi kalau saya menggunakan 95, continue, kemudian oke. Langsung kita lihat di dalam outputnya. Nah, yang menarik memang pada uji independent sample t-test di sini ada Levin test-nya, teman-teman. Levin test ini adalah untuk melihat homogenitas. Oke, jadi nanti bisa dilihat ya di video saya tentang uji homogenitas karena dia merupakan syarat mutlak. Kalau homogen memang lebih banyak digunakan untuk uji F atau ANOVA, sedangkan pada independent t-test beberapa ahli menyebutkan tidak mutlak. Dia tidak mutlak, jadi cukup normalitas saja, maka uji t-test dapat dilakukan. Nah, kembali lagi di output ini ada Levin test-nya. Sini ada Levin test-nya, teman-teman. Ada equal varian asumsi dan not asumsi. Jadi ada yang variansinya dibilang sama dan ada yang tidak. Maka cara menentukannya adalah kita lihat dulu nilai signifikansinya. Karena nilai signifikansinya di sini adalah 0,236. Berarti dia lebih besar daripada 0,05, maka asumsi variannya Levin test kita adalah kita asumsikan bahwa dia memiliki varian yang sama, equal varian, atau datanya bisa dikatakan datanya bersifat homogen. Nah, berarti kita tarik garis lurus ya. Jadi kita pada baris pertama kita lihat nilai signifikansinya. Nah, memang pada beberapa case di sini tidak jauh berbeda antara varian yang sama maupun yang tidak. Tapi kita ikuti patokan saja karena sekali lagi karena Levin testnya di atas 0,05 berarti variannya sama, maka nilai signifikansi yang harus dilihat adalah pada baris yang pertama yang di atas. Oke, di sini didapatkan nilai signifikansi adalah 0,000. Jadi dia lebih kecil dibandingkan nilai alfa. Tadi saya menggunakan alfanya adalah 95% atau 0,05, sehingga bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa hipotesisnya adalah H0-nya itu ditolak. H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan rata-rata nilai statistika pada kelas A dan kelas B. Jadi ada perbedaan ya, teman-teman. Seperti itu. Cukup mudah ya. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kalau tadi kita sudah berbicara tentang, kalau teman-teman lihat video sebelumnya ya, tentang uji independent t-test atau uji T pada kelompok yang tidak berpasangan, ini adalah kebalikannya. Jadi ini adalah dependent t-test atau uji T berpasangan. Nah, kenapa disebut berpasangan? Karena penggunaan datanya atau sampel yang dilakukan pada penelitian ini biasanya adalah sampel yang sama. Jadi ini saya kasih contoh langsung saja biar teman-teman tidak terlalu bingung memikirkannya. Jadi kelompok berpasangan maksudnya adalah ketika nanti satu kelompok penelitian itu datanya kita ambil 2 kali. Maka biasanya tidak jarang kita menemukan bahwa penelitian dengan uji ini ada kata kunci atau clue-nya. Biasanya adalah data sebelum dan sesudah. Biasanya memang uji ini digunakan pada penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimen, mau melihat perbedaan hasil perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan treatment atau dilakukan intervensi seperti itu. Nah, sama dengan uji T yang tidak berpasangan, dia memang bisa digunakan untuk eksperimen juga, tapi bedanya adalah pada jenis kelompok data. Nah, uji T berpasangan itu menggunakan 2 kelompok sampel yang sama. Artinya satu orang mengalami 2 kali perlakuan ya. Kalau lebih dari 2 nanti bukan lagi uji. Jadi ini hanya 2 kali perlakuan, ada sebelum dan sesudah. Oke, contoh di sini saya menggunakan contoh nilai ujian dan nilai remedial. Jadi pada contoh ini saya mengambil 30 orang mahasiswa, saya lakukan ujian. Ini adalah nilai pertama mereka.
Jadi nilai ujian statistik nilai pertamanya. Kemudian dari hasil ini, katakanlah saya tidak terlalu puas dengan hasil ini, maka saya memberikan pengayaan kembali. Saya melakukan misalnya, saya ulang beberapa materi yang memang menurut mahasiswa misalnya agak susah, kemudian saya ujikan kembali, saya lakukan remedial. Jadi nilai awal, kemudian diberikan treatment, baru diukur lagi berapa nilai statistiknya. Seperti itu. Jadi satu orang mengalami 2 kali ujian. Oke, caranya sama dengan dependentitas, maksudnya adalah asumsinya sama bahwa dia harus normal juga, itu merupakan syarat mutlak. Nah, jadi kita katakanlah ini sudah normal, maka kita langsung saja ke ujinya sama ya. Jadi analyze, kemudian komparmin, kemudian, nah yang menjadi perbedaan adalah ini. Kalau tadi kita mengambil independen, sekarang paired sample test. Jadi pair ini dia berpasangan ya. Jadi uji T atau uji T pada kelompok yang berpasangan. Kita klik saja. Oke, di sini ada variabel 1 dan ada variabel 2. Variabel 1 berarti adalah kita masukkan nilai ujian awal. Kemudian pada variabel kedua kita masukkan nilai remedialnya. Oke. Nilai remedial kita masukkan ke sini. Coba kita lihat optionnya dulu, sama ya. Saya menggunakan JI atau confidence interval persennya adalah 95%. Kemudian langsung di OK kan saja. Kita bisa lihat outputnya. Oke, sorry. Ini adalah outputnya. Langsung saja lihat pada kolom pair sample test. Jadi kita mau melihat seperti apa nilainya. Jadi kalau teman-teman mau ini nilai T-nya ya, langsung saja nilai signifikansinya kita temukan adalah 0,000. Jadi sama, jadi dia lebih kecil dibandingkan 0,05 sehingga hipotesis nolnya ditolak. Yang berarti ada perbedaan nilai statistika mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan pengayaan, seperti itu. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji T tidak berpasangan dan uji T berpasangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.